Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 22 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penyakit Bersungut-sungut. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 2 ayat 14 sampai dengan ke-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi orang-orang yang pandai dan bijaksana di dalam mengolah kata-kata dan mulut kami yang bersumber dari hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kemudian mulut itu berdiri sendiri, tanpa ada pikiran, tanpa ada hati, tanpa ada perasaan, maka tentu mulut tidak akan bisa berbicara. Karena mulut tidak berdiri sendiri, sumber dari apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, kata-kata yang kita keluarkan, itu bersumber dari hati dan pikiran. Sehingga memang jikalau seseorang ingin diubahkan oleh Allah, maka yang diubah bukan mulutnya dulu, tetapi pikiran dan hatinya. Jikalau pikirannya sudah dibersihkan oleh Allah, hatinya sudah dibersihkan oleh Allah, pikirannya sudah dimurnikan oleh Allah, dan hatinya sudah dimurnikan oleh Allah, maka kata-kata yang keluar pun akan menjadi kata-kata yang baik. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas ada banyak persoalan di dalam hidup manusia ini adalah seperti mulut. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru dan juga di dalam kitab Amsal mencatat mulut itu begitu sangat luar biasa. Dia seperti api yang kecil namun kemudian bisa menjadi bakar. Mulut pun bisa seperti pisau yang menusuk dan menyakitkan. Dan mulut pun bisa menjadi sumber penipuan, pengkhianatan, merubuhkan hidup orang, menghancurkan hidup orang, menyakiti orang. Firman Tuhan berkata dari sahabat seperjalanan renungan yang kita pelajari sebelumnya tentang mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu juga tidak hanya berbicara tentang keselamatan yang kita terima dari Kristus, bagaimana mulut kita itu juga membawa keselamatan dan jangan membawa bencana. Ada banyak bencana itu keluar dari mulut. Dan kita tahu dengan sebuah pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Dan kalau harimau itu memakan dan memangsa yang lain, tapi mulut kita lah yang akan bisa memangsa orang lain dan juga memangsa diri sendiri. Karena mulut dengan cara merendahkan orang lain, ada kemudian orang yang tersakiti sampai kemudian melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu membunuh. Mengapa mulut itu menjadi sumber, menjadi sarana dan corong, yaitu dari hati dan pikiran. Sehingga firman Tuhan berkata kalau kita melihat pada ayat yang ke-14, mulut itu dibandingkan dengan apa? Dengan bintang-bintang yang bercahaya di dunia. Sehingga kalau mulut kita kotor, maka tidak ada cahaya dalam hidup kita. Mulut kita itu menyakitkan orang lain, maka itu akan menyuramkan tidak hanya hidup orang lain, tetapi hidup diri kita sendiri. Ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada dua kata di sini, yaitu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita melihat kata kerelaan di sini. Seseorang yang tidak pernah rela menerima fakta hidup, menerima kenyataan, menerima tugas, semua dikerjakan dengan terpaksa, maka yang terjadi adalah bersungut-sungut. Bahkan untuk pekerjaan yang sangat ringan saja bersungut-sungut. Kita tahu dengan jelas ada banyak hal yang kita lakukan sebagai sebuah kesalahan di masa kecil. Suatu orang tua membangunkan kita, ayo bangun karena kamu mau sekolah jam 7 pagi. Maka anak itu bersungut-sungut. Waktu mau disediakan makanan, orang tua berorientasi makanan itu sehat. Tatkala makanan sehat terkadang memang kurang enak, kemudian bersungut-sungut. Mengapa? Karena kita tidak pernah rela menerima sesuatu yang seharusnya itu kita bisa terima dan kita katakanlah lakukan. Tetapi karena tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan perasaan kita, sementara hidup kita sesuai dengan firman Allah seperti yang dijelaskan sebelumnya, pikiran dan perasaan kita itu harus sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kerelaan daripada Kristus itulah yang membuatkan Kristus tatkala menjalankan keselamatan, memberikan keselamatan kepada kita, meninggalkan surga, mau mati di atas kayu salib, kemudian dihina, dicambuk, tidak pernah ada sungut-sungut keluar dari mulut Yesus. Mengapa?
Karena dia rela melakukan semuanya itu. Mengapa Yesus rela? Karena dia sedang menjalankan kehendak Bapa. Kenapa menjalankan kehendak Bapa? Karena tujuan hidupnya tidak tentang dirinya sendiri. Tetapi bagaimana menjadi berkat, menyelamatkan, mengasihi orang lain. Sewaktu kita bisa berbuat seperti Kristus dengan kerelaan, dengan kebijaksanaan, dengan sikap yang dewasa, kita tidak akan keluar kata-kata yang menyakiti orang lain. Sehingga sungut-sungut adalah penyakit. Penyakit yang akan menginfeksi kehidupanmu dan menginfeksi orang lain. Apa yang membuat seseorang itu terjadi infeksi? Ya karena penyakit, karena ada virus. Dan infeksi itu menimbulkan demam, panas. Dan panas itu di dalam kondisi demam yang tinggi, itu bisa membawa kepada kematian. Itu dialami sendiri oleh adik saya laki-laki yang masih waktu kecil. Dia panas, demam, dan tidak kemudian terselamatkan, akhirnya meninggal. Dalam kondisi masih sangat bayi, dia meninggal. Mengapa? Karena ada virus, menimbulkan demam. Maka sungut-sungut itu seperti virus yang menimbulkan infeksi buat diri sendiri, infeksi buat orang lain, bisa mematikan dirimu sendiri, bisa mematikan orang lain. Mari sahabat seperjalanan, kata-kata apa yang kemudian keluar dari kita sungut-sungut karena kita hidup dalam ketidakrelaan. Kita ingin segala sesuatu sesuai dengan kemauan kita. Kalau tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan kemauan kita, maka yang terjadi adalah bersungut-sungut, berceloteh, tanpa kendali, keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata menghina, keluar kata-kata adalah bentuk ketidakpuasan, kekhawatiran, sungut-sungut dan sungut-sungut yang kita buat. Maka ayat firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu segala kemauan, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari sahabat seperjalanan, firman yang sangat indah. Hidup kita itu dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di dunia yang menerangi gelapnya malam. Apa fungsi hidup kita? Apakah hidup kita hanya menjadi gangguan? Hidup kita hanya menjadi virus? Hidup kita hanya menjadi bersungut-sungut dengan menabur ketidakpuasan, kekecewaan, lalu kemudian tidak bisa menerima kenyataan, maka yang keluar adalah sungut-sungut. Mari kita melakukan sebuah pertobatan di hadapan Allah. Kita tahu dengan jelas kalau ada orang yang tersakiti karena kata-kata yang tidak tepat, kata-kata merendahkan, kata-kata hujatan, mungkin kata-kata kebun binatang yang keluar dari mulut kita. Saya tahu dengan jelas ada orang-orang tertentu yang sangat mudah sekali mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti. Dan karena itu terbiasa, dia merasa tidak apa-apa. Lalu itu dianggap sebagai budaya, atau yang lebih parah lagi, kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan sebagai candaan atau sebagai acara untuk bermain-main. Tidak ada kata-kata yang buruk itu kemudian bisa memberkati orang lain. Biarlah Tuhan boleh mengubah percakapan kita, ucapan kita, mulut kita. Yang keluar adalah kata-kata berkat dan bukan kata sungut-sungut, apalagi kata-kata kutuk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jaga dan sucikan mulut kami. Kami berdoa. Amin.